Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kakak akan membahas soal UTBK 2021, materinya tentang dinamika gerak rotasi. Kita mulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan sholawat nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kita lihat dari nomor 1 ini ya. Ada dua balok bermassa M1 dan M2 saling terhubung dengan seutas tali yang bergerak tanpa slip melalui sebuah katrol berbentuk silinder pejal. Pertama, kakak gambarkan silinder pejalnya. Oke, ini katrol untuk silinder pejalnya ya. Nah, bentuknya seperti ini. Kak, ada dua balok yang bermassa M1 dan M2 saling terhubung dengan seutas tali tanpa slip tadi ya. Jadi ini kakak buat sebagai M1 nantinya, dan kemudian ini sebagai M2 nya. Nah, kurang lebih dia seperti ini. Ada baloknya. Ini balok M1, dan yang di sini adalah balok M2 nya. Lanjut, apalagi yang diketahui dari soal? Berbentuk silinder pejal massanya 2 kg ya. Jadi untuk silinder pejalnya yang katrolnya ini dia bermassa 2 kg. Diketahui percepatan gravitasi G 10 meter per sekon kuadrat. Tegangan tali pada balok pertama ini kita sebut sebagai T1. Ini juga ya, T1 bentuknya seperti ini. T1 nya 12,5 Newton Kak. Percepatan sudut katrolnya alfa 25 radian per sekon kuadrat, dan jari-jarinya 10 cm. 10 cm langsung kakak ubah menjadi 0,1 meter. Rasio massa balok M1 terhadap M2 adalah, nah kalau kita lihat di sini ya, perbandingannya 3:1, 2:1, 2:3, 1:2, dan 1:3. Bagaimana cara penyelesaiannya Kak? Kalau udah hubungannya dengan dinamika gerak rotasi, persamaan kita gunakan yang pertama, sigma torsi. Itu dulu. Nah, sigma torsinya gimana Kak? Ini karena ada gerakannya, berarti kita tuliskan menjadi I kali alfa. Kak, sigma torsinya gimana? T1 dengan T2-nya. Nah, di sini kita harus 2 kali pengerjaan sebenarnya. Kita belum tahu nih apakah besaran T1 atau besaran T2. Tapi kalau kakak lihat dari data di soal ya, T1-nya 12,5, kemudian alfanya 25. Nah, bagusnya kita buat T2-nya lebih besar. T2 dikurang T1 dikali dengan R ya. Karena torsi itu adalah F kali R. Sama dengan I kali alfa. Kalau I itu setengah MR kuadrat. Nah, kenapa setengah Kak? Silinder pejal. Silinder pejal konstantanya itu setengah. Ini kalikan dengan alfa. Dah, bentuknya seperti itu. Lanjut. T2 dikurang T1. T2-nya kita belum tahu. T1-nya 12,5. R-nya di sini kakak coret 1. Sama dengan setengah massa silinder pejalnya 2 Kak. R-nya tadi 0,1 Kak. Alfanya adalah 25. Nah, dari sini kan angkanya bagus ya. T2-nya menjadi berapa? Minus 12,5, pindah ke kanan Kak. Jadinya T2-nya 15 Newton. Nah, bentuknya seperti itu. Kak, kalau nanti kita buat T1 kurang T2 gimana? Ya bisa juga. Nanti T1 kurang T2 kita hitung. Hasilnya berarti tinggal dibalikan menjadi 10 Newton ya. T2-nya menjadi 10 Newton. Nah, ini dengan cara kalau kita gunakan T1 kurang T2 dikali dengan R-nya sama dengan setengah MR kuadrat alfanya. Hasilnya kita dapat T2-nya di sini 10 Newton. Angkanya sama-sama bagus. Tapi kita lihat nanti perbandingan M1 dan M2-nya. Oke, kakak mulai dari yang sebelah kiri dulu. Ketika T2-nya 15 Newton, berarti kita tahu T1 lebih kecil dari T2. Maka arah putarannya Kak, dia seperti ini. Inilah
percepatan sudut katrolnya. Kak, kalau begitu kita bisa lihat untuk si gerak M1 dia ke atas jadinya. Untuk M2 nya gerakannya ke bawah, Kak. Kalau gerakan M1 nya yang ke atas, dari sigma F1 sama dengan M1 kali A, kakak tuliskan. Sigma F1 nya itu gimana, Kak? Ya, karena gerakannya ke atas, berarti nilai T1 nya lebih besar daripada si W1 nya. Ini sama dengan M1 dikali A. Lanjut, Kak, T1 tadi kita udah hitung, sudah dapat ya tadi ya, 12,5. W1 nya kita buat jadi 10 kali M1, Kak. M1 kali A, A nya 2,5, Kak. 2,5 M1. A nya dapat dari mana tadi? A itu adalah alfa kali R ya. Jadi A itu sama aja dengan alfa kali R. Tadi kan udah kita hitung 0,5 kali 25. Hasilnya 2,5. Nah, kita hitung di sini minus 10 M1 kita pindahkan berarti menjadi plus ya. Berarti 12,5 M1 sama dengan 12,5. Maka M1-nya sama dengan 1. Nah, lanjut. Untuk yang kedua bagaimana, Kak? Yang kedua kita tuliskan sigma F2 sama dengan M2 kali A. Karena putarannya, lihat tuh, W2-nya jadi buatnya ke bawah ya. Nah, W2-nya lebih besar, Kak, daripada T2. W2 kurang T2 sama dengan M2 kali A. W2-nya 10 M2, Kak. T2-nya kita hitung tadi 15, Kak, sama dengan M2 dikali A. 2,5 M2. Pindah menjadi 7,5 M2 sama dengan 15. Berarti M2-nya berapa? 2 ya. Iya. Ya dah, maka dari sini perbandingan antara M1 dengan M2-nya jadi gimana? M1 per M2 adalah 2:1. Sorry, kebalik. Kok 2:1? M1-nya 1 ya. 1, M2-nya 2. 1:2. Ini adalah perbandingan antara M1 dengan M2-nya. Maka pilihan yang benar mana? 1:2 yang D. Gitu dia. Bisa dipahami ya di sini ya. Nah, Kak, gimana kalau tadi yang sebelah kanan dengan T2-nya 10 ya, dengan cara yang sama kita bisa menyelesaikannya menjadi seperti ini. Sigma F1-nya ya. Berarti kan putarannya gimana? Besaran T1 atau T2? Menjadi besaran T1. T1-nya 12,5. T1-nya 12,5. Berarti M1-nya kemana? Ya, bergerak ke bawah. Sehingga persamaannya menjadi W1 kurang T1 sama dengan M1 kali A. W1-nya 10 M1, T1-nya 12,5, Kak. M1 kali A-nya 2,5 M1. Pindahin 7,5 M1 sama dengan 12,5. Berarti M1-nya sama-sama bagi 2,5, 5:3. Nah, kita lanjut yang kedua. Yang kedua berarti untuk M2-nya bergerak ke atas gitu ya. M2-nya bergerak ke atas, Kak. T2 kurang W2 jadinya. M2 kali A. T2-nya 10. Ini 10 M2 sama dengan 2,5 M2. Pindahin berarti 12,5 M2 sama dengan 10. M2-nya berapa, Kak? Sama-sama bagi 2,5, 4:5. Dah, kita bagiin. Kalau kita bandingkan antara M1 dengan M2, M1-nya 5:3 dibanding dengan 4:5 ya. 4/5 berarti sama aja dengan 5/4. Sama dengan 25/12. Apakah ada di pilihan? Tidak ada, ya kan? Nah, maka dari sini kita pakai yang cara pertama. Itu jawabannya adalah yang D. Selesai itu soal nomor 1. Kita lanjut soal nomor 2. Itu soal nomor 2 masih berkaitan dengan soal nomor 1. Bentuknya sama, yang beda hanya angka-angka yang diberikan. Nah, untuk nomor 2 ini, Kak, ada dua balok bermasa M1 dan M2 saling terhubung dengan seutas tali yang bergerak tanpa slip melalui sebuah katrol berbentuk silinder pejal bermasa 2 kg. Diketahui percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat dan tegangan tali pada balok pertama 35 Newton. Percepatan sudut katrolnya 100 radian per sekon kuadrat dan jari-jarinya 5 cm. Rasio massa balok M1 terhadap M2 adalah, oke,
Ini kita pakai cara yang pertama ya, dimana untuk cara yang pertama sigma torsi sama dengan I kali alfa. Ini kakak anggap ya T1 nya lebih besar dari T2, sehingga T1 dikurang dengan T2 dikali dengan R sama dengan I nya setengah MR kuadrat kali dengan alfa. Oke, R nya kita coret 1, T1 nya kak 35 dikurang T2 sama dengan setengah, masanya 2, R nya 5 cm, 5 kali 10 pangkat minus 2, alfanya percepatan sudut katrolnya 100 ya, ini 100. Nah, maka dari sini hasilnya 35 dikurang T2 sama dengan setengah kali 21, 10 pangkat min 2 dikali 100 itu 1, maka sisanya di sini 5. Lanjut, berarti T2 nya jadi berapa kak? Ya, T2 nya 30 Newton. Ini catatannya apa tadi? T1 nya lebih besar dari T2. Nanti kemungkinan yang kedua, T2 nya lebih besar tuh dari T1, sama ya seperti soal nomor 1. Ini kakak buat ketika T1 lebih besar dari T2 dulu. Lanjut kak, dari sini yang bisa kita cari ada T1 nya yang bernilainya 35 Newton dan T2 nya 30 Newton. Berarti gerakannya gimana? Kakak gambarkan lagi sebagai pengingat. Ini ada katrol. Oke, kurang lebih dia bentuknya seperti ini. Kemudian ini dihubungkan dengan suatu beban ya. Bebannya adalah balok. Kakak buat ini dia untuk T1 dan ini untuk T2. Karena T1 nya lebih besar dari T2, putarannya jadi gimana kak? Ya seperti ini alfanya. Ini alfanya. Otomatis gimana? Otomatis W1 nya lebih besar dari T1. Nah, dan yang di sini gimana? T2 nya bakalan lebih besar dari W2. Kan gitu ya. Oke kak, kakak mulai dari benda 1, berarti sigma F1 sama dengan M1 kali A. W1 nya lebih besar kak dari T1. Ini M1 kali A. Lanjut, W1 nya 10 M1 dikurang T1 nya tadi 35 sama dengan M1 dikali A. A tadi apa? Alfa kali R ya. Alfa kali R nya di sini berarti 5. Oke, kita pindahkan 5M1 sama dengan 35. Kita dapat M1 nya 7. Lanjut, sigma F2 sama dengan M2 kali A. Nah, sigma F2 nya gimana kak? T2 lebih besar ya. T2 dikurang W2 sama dengan M2 kali A. T2 nya 30, W2 nya 10 M2 sama dengan ini 5 M2. Kita pindahkan berarti jadi 15 M2 sama dengan 30 kak. Kita dapat M2 nya bernilai 2. Ya udah, perbandingan M1 banding M2 adalah 7 banding 2. Selesai. Di sini ada pilihan ya? Iya, ada ya. Angkanya pas, cantik, 7 banding 2. Selesai. Maka jawabannya adalah yang D. Gitu dia. Kita lanjut soal nomor 3. Sebuah sistem katrol pecel dihubungkan dengan dua buah balok seperti pada gambar. Jika tegangan tali pada benda 1 T1 nya 30 Newton, pada benda 2 T2 nya 22 Newton dan percepatannya 1 meter per sekon kuadrat. Berarti di sini percepatan pada benda kedua ya. Maka kakak buat A2 di sana, 1 meter per sekon kuadrat. Maka rasio massa M1 dengan M2 nya adalah, nah gimana mencari percepatan pada benda 1 kak? Karena katrolnya di sini kita lihat sepusat, seporos, sesumbu, alfa 1 nya bernilai sama dengan alfa 2. Kak, alfa itu gimana? Lihat persamaan di soal nomor 1 dan 2. Kakak udah bahas A adalah alfa dikali dengan R. Berarti kalau alfa menjadi apa kak? A dibagi dengan R. Ini A1 per R1 sama dengan A2
per R2. Lanjut, A1 sama dengan A2-nya Kak, 1 ya. R1-nya dari soal 50 cm dibagi R2-nya 20 cm. Nah, hasilnya 2,5 meter per sekon kuadrat. Udah dapat tuh A1-nya. Lanjut Kak, gimana cara menentukan gerakannya? Nah, kalau kita lihat T1-nya 30 Newton dengan jari-jarinya 50 cm dan T2-nya 22 Newton dengan jari-jarinya 20 cm, mana torsi yang lebih besar? Torsi 1 ya. T1 kali R1 lebih besar dari T2 dikali dengan R2. Oleh karena itu, kita bisa dapat pastikan benda M1-nya bergerak ke bawah itu Kak. Benda M2-nya bakalan bergerak ke atas. Lanjut, sigma F1 sama dengan M1 dikali dengan A1. Sigma F1 karena bendanya bergerak ke bawah, berarti W1 lebih berat. W1 dikurang dengan T1 sama dengan M1 kali A1. Masukkan nilainya, 10 M1 dikurang T1-nya 30. M1-nya yang mau kita cari, A1-nya 2,5 tadi kita hitung. Pindahin, berarti 7,5 M1 ya. Sama dengan 30. Nah, dapat tuh M1-nya 4 kg. Kita lanjutkan. Untuk yang kedua gimana Kak? Sigma F2 sama dengan M2 dikali dengan A. Benda 2 dia bergerak ke atas ya. Berarti T2-nya lebih besar daripada W2. Sama dengan M2 dikali A. T2-nya 22. W2-nya 10 M2 sama dengan M2 kali A. A-nya 1 ya. A2 kan? Ini A2. Ini jadi M2 saja. Pindah jadi 11 M2 sama dengan 22. Nah, M2-nya berapa? Dapatnya 2. Kak, yang diminta rasio M1 dengan M2. M1-nya Kak. M1-nya di sini 4. M2-nya Kak. M2-nya adalah 2. 4/2. Jadi ini sama aja dengan 2 dibanding 1. Pilihan yang benar adalah yang A. Selesai itu soal nomor 3. Lanjut soal nomor 4. Suatu sistem mekanik tersusun dari 2 katrol berbentuk silinder pejal yang ditempel sesumbu seperti pada gambar. Diketahui jari-jari R1-nya adalah 10 cm dan untuk R2-nya adalah 5 cm. Pada setiap katrol dililitkan sutas tali dengan beban di ujungnya. Jika tegangan tali pada M1, ini dia yang kita sebut sebagai T1 ya. T1-nya adalah 12,5 Newton dan ini kita sebut sebagai T2. T2-nya 15 Newton Kak. 15 Newton. Sedangkan percepatan linier beban M2 2,5 meter per sekon kuadrat. Kita tahu A2-nya 2,5 meter per sekon kuadrat. Lanjut. Dan momen inersia katrol pertama I1 0,005 kg meter kuadrat. Ini data yang dikasih tahu dari soal. Yang diminta Kak, momen inersia katrol kedua adalah persamaan dasar di dinamika gerak rotasi sigma torsi adalah I kali alfa seperti soal nomor 1 dan nomor 2. Kak, sigma torsinya gimana? Coba kita cek antara T1 dengan T2. T1-nya 12,5, R1-nya 10. Berarti 12,5 kali 10. 10 cm itu 0,1 meter ya. Hasilnya berapa? 1,25. Nah, untuk T2-nya berapa Kak? 15 Newton di sini. Dikalikan dengan 5 cm. 5 dikali 15 adalah 5 dikali 15 adalah 75 ya. Kemudian cm ya, 1 cm itu adalah 10 pangkat minus 2 meter. Hasilnya 0,75. Besaran mana? T1 ya. Torsi satunya kan. Maka kakak tuliskan menjadi T1 dikali dengan R1 dikurang dengan T2 kali R2. Itulah sigma torsinya. Sama dengan I. I-nya di sini gabungan ya. I1 tambah I2 dikali dengan alfanya. Nah, lanjut Kak. T1-nya 12,5, R1-nya 0,1 dikurang T2-nya Kak 15 dikali dengan R2-nya 5 kali 10 pangkat minus 2 meter sama dengan I1-nya 0,005 ditambah I2. Nah, alfanya gimana?
Ingat aja, kayak nomor 1, 2, dan 3, untuk di alfa 1 kan sama dengan alfa 2 ya. Yang persamaannya untuk alfa 2 itu sama aja dengan A dibagi dengan R. Berarti A2-nya berapa, Kak? A2-nya adalah 2,5. R2-nya berapa, Kak? 5 cm. Berarti 5 kali 10 pangkat min 2. 2,5 dibagi 5. 0,5 ya, kali 10 pangkat 2. Nah, inilah dia untuk alfanya. 0,5 kali 10 pangkat 2 berarti sama aja dengan kali 50. Ini radian per sekon kuadrat. Lanjut, kita hitung. 12,5 kali 0,1 1,25 dikurang 15 kali 5 adalah 75 dikali 10 pangkat min 2 0,75 Kak, sama dengan 0,005 ditambah dengan I2 kali dengan 50. 1,25 dikurang 0,75 hasilnya adalah 0,5. Nah, 0,5 bagi 50 tuh, Kak. 0,5 bagi 50 itu adalah 0,005 tambah I2. Dari sini I2-nya berapa? I2 sama dengan 0,5 bagi 50 kan 0,01 ya. Iya. 0,5 dibagi 5 itu 0,1 dibagi 10 berarti 0,01 dikurang 0,05 hasilnya berapa? Ya 0,005 kilogram meter kuadrat. Apa pilihannya? Ya, pilihannya adalah yang C. Selesai. Nomor 6, suatu sistem mekanik tersusun dari dua katrol berbentuk silinder pejal yang ditempel sesumbu seperti pada gambar. Jari-jari R1-nya 10 cm dan R2-nya 5 cm. Pada setiap katrol dililitkan sutas tali dengan beban di ujungnya. Jika percepatan linear beban M1 5 meter per sekon kuadrat dan momen inersia katrol pertama sama dengan momen inersia katrol kedua, yaitu 0,005 kg meter kuadrat. Momen gaya total yang bekerja adalah, Kak, momen gaya total berarti sigma torsinya. Untuk mencari sigma torsi kita hanya butuh I dikali dengan alfa. Kak, I-nya gimana? Nah, katanya momen inersia katrol pertama sama dengan momen inersia katrol kedua, yaitu 0,005. I-nya di sini menjadi I1 tambah I2 gitu saja. Dengan nilai I-nya sama ya, nilai I-nya sama. Nah, alfanya gimana, Kak? Katanya beban M1 percepatan linearnya A1-nya 5 meter per sekon kuadrat. Gimana, Kak, untuk mencari si alfanya? Ya gampang aja nih. Alfa sama dengan A1 dibagi dengan R1. A1-nya berapa, Kak? 5. R1-nya, Kak, 10 cm, berarti 0,1 ya. Ini menjadi 50 radian per sekon kuadrat. Dah selesai. Kita masukkan nilainya, I1 tambah I2 karena I-nya sama ya. 0,005 ditambah dengan 0,005 dikali alfa. Alfanya 50. Lanjut, 0,005 ditambah 0,005 itu hasilnya 0,01. 0,01 Kak dikali dengan 50 berarti menjadi 0,5 Newton meter. Selesai. Pilihan yang tepat adalah yang E. Seperti itu ya teman-teman semua. Oke, dan ini adalah soal yang terakhir di materi tentang dinamika gerak rotasi, dan selanjutnya akan kakak bahas di soal-soal yang berikutnya. Kita cukupkan hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.